Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Dan kalau kau gagal lagi, maka kau kuambil untuk kuberikan jadi makanan ularku. Kau dengar? Bentak Mbah penasaran. Laki-laki yang biasanya di kampungnya ditakuti orang, terbalik menjadi orang takut di hadapan seorang wanita. Dia tidak menyahut. Tetapi Mbah penasaran tidak puas dengan berdiam diri begitu. Ditanyanya sekali lagi, apakah Ki Ampuh mendengar apa yang dikatakannya. Setelah murid tua itu mengangguk sambil mengatakan telah memahami, wanita sakti itu melanjutkan, terus terang, aku tidak punya ilmu untuk membuat engkau jadi harimau atau mengharimaukan diriku sendiri. Yang begitu kebanyakan ilmu orang semberang. Tetapi kau telah kubuat kebal, hanya kau tidak bisa menghilangkan diri di hadapan Erwin ataupun lawan lain. Aku punya ilmu itu, lain caranya dengan ilmu Sumatera, tetapi tak kalah hebatnya. Kau mau ilmu itu? Itulah yang saya harapkan, Mbah Guru, jawab Ki Ampuh. Baik, itu akan kuberikan, kalau kau dapat memenuhi permintaanku. Syarat apapun akan saya penuhi, jawab Ki Ampuh. Mendengar ini, Mbah marah dan berkata, lagi-lagi kau memperlihatkan kecerobohanmu. Belum kau dengar apa syaratnya, telah kau katakan bahwa kau sanggup memenuhi segala apa yang akan kupinta. Bodoh, kau betul-betul bodoh. Seperti kerbau yang bertubuh manusia, kata Mbah penasaran dengan bahasa Sunda yang kasar. Kalau kukatakan setelah mendapat ilmu itu kau harus bunuh diri, kau mau? Tidak, Mbah, maafkan muridmu yang dungu ini, kata Ki Ampuh tanpa malu-malu. Dan Mbah memang suka dengan orang berkata merendahkan diri begitu. Baiklah, ku maafkan. Untuk ilmu itu kau bawakan aku seorang anak muda umur 20 tahun. Mengerti, Mbah, akan saya bawakan. Pada saat itu dia teringat akan kemenakannya yang santri. Tak suka perempuan, menuntut ilmu dunia dan akhirat dengan sangat tekun. Orangnya harus putih kuning, keturunan ningrat, anak tunggal di dalam keluarga. Kalau kau sanggup sekarang juga kau kuisi. Tetapi kalau kau mendustai aku, maka ilmu itu tidak akan mempunyai kekuatan di dalam dirimu. Jikalau begitu tambahan syaratnya, maka kemenakannya tidak cocok. Pertama, bukan ningrat. Kedua, tidak putih. Dan ketiga, bukan anak tunggal. Tetapi dia tetap menyanggupi. Kalau baru mencari pemuda yang begitu, walaupun sulit, pasti akan didapatkannya. Dia punya banyak jalan dan akal untuk membawa pemuda itu ke istana wanita yang selalu haus laki-laki muda itu. Lalu kata Mbah penasaran selanjutnya, dan apa boleh buat Ki Ampuh, ilmu ini menghendaki satu syarat lain lagi. Kau harus meniduri aku, dan aku harus benar-benar merasa senang. Di saat itu, aku akan pindahkan ilmu menghilangkan diri itu. Ki Ampuh malu mendengarnya. Dia heran ada ilmu harus melalui tidur bersama. Sama halnya dengan dukun laki-laki cabul yang menipu perempuan-perempuan dengan dalih memantapkan ilmu dengan jalan tidur bersama dia. Ki Ampuh tidak menjawab, tetapi mengangguk. Kerja berat, tetapi dia butuh ilmu menghilang. Bertekad untuk membalas dendam terhadap musuh terbesarnya, maka Ki Ampuh bersedia melakukan apa saja. Setelah diam seketika, Mbah penasaran meneruskan bicaranya. Aku akan membuat kau tahan menyelam berjam-jam lamanya. Kau akan bisa bernapas di dalam air. Untuk itu,
Kau tidak perlu memenuhi syarat berat, cukup kalau kau tabah saja. Terima kasih Mbah Guru, ujar Ki Ampuh. Ilmu apa lagi yang kau kehendaki? Saya ingin bisa jadi harimau semacam Erwin. Itu aku tidak sanggup, tapi aku bisa membuat kau jadi tikus. Sebagai tikus, kau sendiri bisa mendatangi musuhmu di rumahnya. Apa yang dapat saya capai sebagai tikus, Mbah Guru? Kau masuk ke rumahnya sebagai tikus biasa. Aku akan ajarkan kau jampi-jampi supaya setibanya di dalam rumah, kau menjadi tikus yang besar sekali. Sebesar dirimu sendiri. Kau dapat menggigit dia di waktu tidur. Kau dapat membunuh anaknya. Kau juga dapat membuat terkejut istrinya sehingga mati kejang. Kau bisa juga menggigit istrinya. Kemudian kau mengecilkan dirimu lagi dan kau pergi dari sana. Tetapi untuk ini memang ada kerja lumayan bagimu. Saya akan mengerjakannya, Mbah Guru. Kau manusia yang cepat menjawab tanpa pikir. Ingat, bagaimanapun hebatnya ilmu seseorang, kalau dia bekerja tanpa otak, mungkin dia dimakan oleh ilmunya sendiri. Untuk menjadi tikus, kau harus menelan anak tikus yang masih merah sebanyak 7 ekor. Kemudian, kau harus memakan tikus dewasa tanpa dimasak. Ki Ampuh diam. Apakah dia sanggup? Tetapi dia tadi terlanjur mengatakan akan mengerjakannya. Wanita sakti itu kemudian menjanjikan kekuatan-kekuatan luar biasa yang akan dimasukkannya ke dalam diri Ki Ampuh, sehingga menurut keyakinannya tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga. Ingat Ki Ampuh, aku yakin tidak terkalahkan, tetapi aku tidak tahu apakah di dunia ini ada orang yang lebih sakti dari aku. Setidak-tidaknya di Indonesia ini, kalaupun bukan di dunia. Kekuatan-kekuatan gaib lain yang bisa dianggap tandingannya hanya di India, Tiongkok, Muang Thai, dan beberapa kota di Malaysia. Bagian lain dari dunia ini boleh dikata tidak punya ilmu-ilmu gaib, hanya ada ilmu kebatinan. Malam itu, Ki Ampuh sepondok dengan beberapa pemuda yang telah diangkut Mbah Penasaran ke sana. Umumnya mereka sudah jadi bodoh-bodoh, dan kegunaan mereka hanyalah untuk memenuhi keinginan wanita sakti itu. Tugas mereka tidak lebih dari 1 tahun, dan selama 365 hari itu paling banyak dapat perintah 12 kali. Manakala sudah sampai 12 kali bekerja, maka mereka dibebaskan tinggal di sana atau pulang ke tempat asal mereka. Tetapi di antara yang pulang, hanya seorang saja yang secara kebetulan tiba kembali di kotanya. Yang lainnya tidak bisa keluar dari sana. Tempat itu sebenarnya tidak sangat luas, tetapi mereka akan berputar-putar di situ-situ juga, sampai akhirnya mereka ditelan ular piaraan Mbah Penasaran atau diisap darahnya oleh berbagai macam jin yang bermukim di sana. Salamun yang bernasib baik lolos dari sana. Orang di desa Salamun mengetahui benar bagaimana asal mula Salamun sampai di Cikotok dan bagaimana pula dia keluar dari sana. Dia pun mengenal Ki Ampuh kala dia untuk pertama kali menuntut ilmu di sana beberapa waktu yang lalu. Dari dia pula lah Salamun mengenal tentang sejarah permusuhan Ki Ampuh dengan Erwin. Keesokan harinya Ki Ampuh mulai diisi oleh gurunya. Untuk itu dia harus melepaskan semua pakaiannya. Malunya setengah mati, tetapi kemauan guru tidak boleh ditolak. Apa yang diperintahkan harus dilaksanakan kalau dia benar-benar mau menaklukkan atau membunuh manusia harimau
dari Tapanuli itu. Ketika Ki Ampuh menambah ilmu itulah Raja Tigor mendatangi cucunya pada jam 1 tengah malam menjelang pagi. Ki Ampuh sedang menyiapkan diri untuk membunuhmu, Erwin. Dia akan mempunyai ilmu yang hebat sekali. Bukan hanya kau, tetapi istri dan anakmu pun akan dibinasakannya. Kalau dia tidak berhasil, ada orang sakti lain yang akan berusaha menceraikan kau dari istrimu Indah, kata Raja Tigor yang bermakam di Muara Sipong itu. Mendengar pemberitahuan opungnya, Erwin berpaling mengucapkan selamat datang. Betapa baiknya orang tua itu. Erwin jadi ingat kembali bahwa persoalan dengan Ki Ampuh rupanya masih akan ada buntutnya yang akan lebih hebat daripada yang lalu. Tidak tahu siapa yang masih akan hidup dari pertarungan itu. Apakah itu pertarungan dengan tenaga lahir atau batin? Bukan tidak mungkin musuhnya itu akan mengalahkan dia, dibuat cacat seumur hidup atau menemui ajal. Apapun yang terjadi di antara kedua petaka itu, dia tidak akan berguna lagi bagi istri dan anaknya. Kau tidak takut menghadapi saat-saat yang akan menentukan itu, bukan? Tanya Raja Tigor. Takut, Opung, jawab Erwin jujur. Bagus, kau cucuku yang baik, berterus terang. Hanya orang takabur yang akan mengatakan tidak takut menghadapi lawan. Orang yang wajar dan punya pertimbangan serta perhitungan tentu punya rasa takut. Tapi aku tahu, takutmu bukanlah takut mati semata-mata. Kau takut kalau tidak ada orang yang akan mengurus anak dan istrimu tercinta. Itu tidak boleh mengganggu pikiranmu, karena bisa mengacaukan. Tetapi ketakutan yang sama bisa pula membuat orang bertekad untuk menang. Dia harus menang demi anak dan istrinya. Tapi, kalaupun orang ditakdirkan harus mati di dalam suatu pertempuran, dia harus percaya bahwa Tuhan Maha Adil dan bijaksana. Bagi orang yang tinggal, selalu ada jalan untuk meneruskan hidup. Dan kematian adalah sesuatu yang sudah dijanjikan Tuhan atas persetujuan yang dilahirkan ketika seorang bayi keluar dari rahim ibunya untuk menjadi penghuni dunia. Entah untuk berapa lama, tetapi janji itu ada. Tuhan tidak menjanjikan kapan dia akan memanggil seseorang pulang. Oleh karena itu, bila mana dia memanggil, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Raja Tigor diam sejenak untuk kemudian mengkuliahi cucunya. Sudah tentu bukan mati konyol. Orang tidak boleh menyerah begitu saja kepada maut. Umpamanya di dalam perkelahian, kita harus membela diri, mempertahankan nyawa, karena Tuhan memberi nyawa untuk dipelihara dengan baik. Kalau kita bersedia saja mati konyol, berarti kita menyia-nyiakan pemberian ilahi, dan itu menyebabkan dosa. Kau mengerti maksudku? Mengerti, Opung. Mesti mempertahankan nyawa, apalagi kebenaran, jawab Erwin. Benar, kalau manusia memakai falsafah begitu di dalam hidup dan menghadapi kematian, maka ia telah memenuhi salah satu dari tugas yang diletakkan Tuhan atas pundak tiap hambanya. Opung, boleh aku bertanya? Tentu saja. Aku datang untuk menemuimu dan untuk bercakap-cakap. Bukankah begitu mestinya ada tanda kasih kakek kepada cucunya? Erwin terharu. Opungnya yang hidup dan mati dengan penuh kelainan dari manusia wajar, punya rasa cinta yang begitu besar terhadap keturunannya yang masih harus mengarungi lautan hidup bergelombang dan berbadai ini. Apakah aku akan dapat menghadapi Ki Ampuh? Kenapa dia mau terus bermusuhan? Sedangkan aku sebenarnya sudah ingin menyudahi pertikaian yang tidak membawa untung bagi pihak manapun ini.